Selamat malam, Pak. Kami dari PS8. Perkenalkan, nama saya Gracia Anggreni Pitaloka Hutagaol, NIM 12S25001. Dan nama saya adalah Rafael Detrik Jessica Bersama dengan NIM 12S25006. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas praktikum MVS dengan judul T00 Small Number Finder. Di video ini, kami akan membahas mulai dari latar belakang masalah, tujuan programnya, kemudian logika coding inti, dan demonstrasi hasil dari akhir program. Sebelum itu, tugas ini adalah salah satu latihan dasar untuk melatih kemampuan pengalaman, sekaligus mengenalkan cara membuat aplikasi. Semoga penjelasan yang kami sampaikan mudah dipahami dan jelas. Untuk latar belakangnya, kenapa program mencari bilangan terkecil ini tuh penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan situasi di mana kita harus memilih atau mencari nilai terkecil atau nilai terbesar atau maksimum dari beberapa data. Misalnya, seorang guru ingin mengetahui nilai terkecil dari hasil ujian siswanya. Kemudian dalam belanja online juga, kita ingin mencari harga termurah dari beberapa pilihan produk. Kemudian di dunia teknik atau sains, kadang kita perlu tahu nilai terkecil dari serangkaian data pengukurannya. Kalau misalnya datanya sedikit, misalnya hanya 3 angka, itu kita bisa cari dengan cara manual. Tapi bagaimana jika jumlah datanya puluhan bahkan ratusan? Tentu akan merepotkan. Jadi merepotkan kalau tidak ada bantuan dari komputer. Nah, disinilah program dari Small Number Finder ini berperan. Program ini memudahkan kita user atau pengguna untuk langsung mengetahui nilai terkecil dari input yang nanti dimasukkan. Baik, kita langsung mulai ke praktikumnya. Di sini diberikan tugas T00 mencari bilangan terkecil. Dalam tugas ini itu kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan dan mengumpulkan tugas di GitHub. Di sini ada studi kasus. Ada 3 bilangan acak, misalnya X, Y, dan Z. Kemudian tantangannya adalah bagaimana kita mengetahui bilangan mana yang paling kecil. Kemudian di sini ada inputnya, yaitu solusi membutuhkan 3 bilangan bulat acak dari pengguna. Kemudian penggunanya harus memasukkan angka satu per satu angka pada satu waktu. Nanti inputnya ini tuh solusi menentukan bilangan mana yang paling kecil dan menampilkannya. Contohnya, kita kasih input 3 angka tadi, 4, 5, dan 2. Kalau kita lihat secara manual, itu outputnya 2, bilangan terkecilnya 2. Kemudian contoh keduanya, kita masukkan inputnya 3, 7, 4, nanti outputnya 3. Jadi, untuk praktikum kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai terkecilnya dari program logaritma. Oke, baik Pak. Jadi di sini kita akan memulai programnya di logaritma. Nah, pertama-tama kita akan mendeklarasikan dulu programnya. Di deklarasikan ini, kita akan mendeklarasikan variabelnya, di mana variabel yang kita gunakan adalah variabel A, setelah itu variabel B, dan setelah itu variabel C. Nah, keseluruhan variabel ini akan bertipe data integer. Nah, setelah kita deklarasikan, setelah itu kita masuk ke bagian untuk menginput nilai-nilainya nanti. Nah, jadi kita akan melakukan inputannya. Pertama-tama kita akan membuat bagian inputan untuk nilai untuk variabel A. Lalu setelah itu kita akan masukkan lagi untuk inputan dari variabel B.
Setelah itu kita akan masukkan lagi inputan untuk variable C. Nah, ketiga inputan ini akan menjadi tempat kita nanti menginput bilangan-bilangan yang akan kita bandingkan mana bagian yang paling kecil. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian branching. Nah, untuk branching saat ini kita akan menggunakan branching tipe if. Di branching ini kita akan membuat yang pertama di branching ini itu adalah kondisi ketika B kurang dari C, lebih kecil dari A. Nah, jika nanti setelah kita bandingkan nilainya, jika misalnya dia tidak bagian B tidak lebih kecil dari A, maka kita akan masuk ke bagian force-nya. Nah, di force ini kita juga akan membuat berancingan if juga. Nah, di sini kita akan membuat juga kondisi ini ketika di mana C lebih kecil dari. Setelah itu di sini akan dicari mana bagian yang lebih kecil. Jika misalnya bagian yang lebih kecil dari A, dia akan masuk ke kondisi false. Nah, setelah itu ketika dia masuk ke kondisi false, kita akan membuat untuk mengeluarkan variabel dari A, di mana nanti jika misalnya bagian A kecil, maka akan keluar nilai dari variabel A. Jika misalnya nilainya adalah kecil, kita akan buat lagi untuk nilai yang ada di variabel C. Kita kembali lagi ke branching pertama. Jika misalnya bagian branchingnya ini B lebih kecil dari A, kita akan lihat lagi kondisi itu. Nah, di sini kita juga akan masukkan lagi di if ini keadaannya adalah ketika C lebih kecil dari B. Dan jika nanti misalnya di sini, jika variabel C kecil, kita akan masuk ke kondisi true. Mana kondisi true akan keluar outputnya dari variabel C karena sudah dibandingkan dengan C. Namun jika misalnya lagi variabel C tidak lebih kecil dari B, dia akan masuk ke kondisi false. Nah, jika dia masuk ke kondisi false, dia akan mengeluarkan lagi input dari variabel B. Seperti itulah untuk bagiannya. Nah, dan jika kita jalankan programnya, jadi kita masukkan. Jadi contohnya kita masukkan. Setelah itu kita diminta lagi untuk masuk ke bagian variabel B. Kita contohkan untuk variabel B itu adalah 7. Nah, untuk selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan untuk variabel C. Di variabel C kita akan masukkan misalnya 5. Setelah itu programnya akan menghitung bagian mana yang paling kecil, dan itu adalah mungkin jika berpikir karena hanya masukkan bagian duanya pertama maka dia akan keluar dua. Sekarang kita akan mengalami jika misi kita lagi akan diminta variabel A. Jadi misalnya kita masukkan itu adalah 9. Nah, setelah itu diminta untuk variabel B, kita contohkan kita masukkan nilai dari 3. Setelah itu kita masukkan lagi untuk variabel C nya. Kita misalkan di sini bagi variabel C programnya akan begitu dari karena sudah kita kondisinya ketika ini hasilnya Baik, setelah program yang kita buat ini untuk mencari nilai terkecil ini itu sudah bisa kita run tadi, sekarang kita memastikan bahwa program itu benar-benar bisa berjalan. Untuk mengujinya, kita dapat lihat dari GitHub. Cara memasukkannya ke GitHub itu, pertama kita salin kode-kode yang ada di sini. Caranya, membuka source kode keyword. Bahasanya kita ubah ke Java karena kita memasukkan kodenya ke GitHub. Kita tempelkan ke diskop kita. Ubah
sesuai nama tugas kita T00. Setelah ini kita cek ke GitHub kita. Nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah di-save dari VS Code-nya tadi, nanti hasil di GitHub kita akan seperti ini. Tapi untuk melihat bahwa program ini benar-benar bisa berjalan, kita lihat di action-nya. Action-nya, auto-grading test-nya itu berwarna hijau. Artinya, program yang kita buat tadi untuk mencari nilai terkecil dari suatu angka atau suatu variabel itu benar atau berhasil. Baik Pak, cukup sekian penjelasan praktikum PNVC yang bisa kami buat. Jika ada kesalahan kata, dimaafkan. Terima kasih.